Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuli di konten Cici Cuan. Nah, di episode sebelumnya gue kan udah beli saham di harga Rp100 nih, di bawah Rp100. Di episode sebelumnya gue cuma punya modal 100.000 dan gue beli 10 lot saham, yaitu saham Goto, dapatnya sekitar 65.000, 60 ribuan lah, jadi masih ada kelebihan sekitar 30 ribuan. Nah, sekarang kita cek udah seminggu nih gimana sih perkembangan saham gue. Langsung aja kita buka si aplikasinya, aplikasi tradingnya. Seperti biasa disuruh masukin PIN, atau misalkan kalau kalian pakai fingerprint atau Face ID langsung aja. Gue sih pakai fingerprint ya. Langsung, nah di halaman pertama ini langsung kelihatan nih portofolio gue ternyata udah untung. Untungnya 4%, 4,69%, atau kalau dirupiahin itu sekitar 3.000. Berarti sekarang total aset gue 67.000. Lumayan ya. Nah, ini kan baru untung sekitar 3.000 ya. Mendingan langsung dijual atau di hold dulu ya. Nah, untuk itu kita cari tahu yuk sama-sama kira-kira si Goto ini sentimennya lagi ada apa, gimana, dan kalau menurut konsensus analis itu sebaiknya gimana. Nah, jadi baru-baru ini emang Goto ini isunya lagi hangat-hangatnya. Yang pertama soal merger. Sebenarnya isu merger Goto sama Grab ini tuh udah dari akhir tahun lalu kalau nggak salah. Nah, cuman akhir-akhir ini dari awal tahun mulai tuh digaungkan kembali. Terus kalau nggak salah inget di November, awal November itu atau akhir Oktober itu udah mulai rame lagi tuh isu Goto mau merger sama Grab. Nah, makanya kayaknya dari awal November ini pergerakan saham Goto kalau kita lihat di chart nih udah mulai naik nih. Kayaknya seakan-akan pasar ini merespon isu merger tersebut. Apalagi informasi yang kontan terima dari berita-berita yang udah kontan tulis, ternyata ada peran Danantara nih di dalam merger ini. Dimana nantinya Danantara itu ditawarkan golden share gitu. Jadi mereka punya hak istimewa lah, termasuk mengatur gaji si para mitra Gojek dan Grab nanti, atau entitas hasil merger mereka nanti. Nah, yang paling baru nih di tanggal 24 November, di tanggal kita syuting ini, ada pengumuman yang ya cukup mengejutkan gitu. Bisa kasih sentimen tambahan di mana CEO-nya Goto nih, si Patrick Waluyo itu ternyata akan digantikan guys sama Hans Patuwo. Nah, si Hans Patuwo ini sebenarnya bukan orang baru di Goto. Dia juga sebelumnya mimpin Goto Finansial dan akhirnya digantikan di Rups LB tanggal 19 November. Ini tuh kalau menurut gue ya, itu seakan kasih sinyal kalau misalkan wah jangan-jangan bener nih ada merger, karena beberapa sumber tuh bilang kalau misalkan si Patrick Waluyo ini yang salah satu bisa dibilang menghambat proses merger ini. Ini salah satu sumber ya, menurut sumber yang beredar ya. Dengan pergantian Patrick ini seakan-akan kasih sinyal kalau misalkan mergernya nih udah mau deket nih, makanya harga sahamnya kayaknya naik terus karena itu nih menurut analisis gue ya. Kan investasi bebas nih beranalisis, ini berdasarkan analisis gue yang emang benar-benar buta, nggak ngerti teknikal. Nah, makanya di episode sebelumnya kalau kalian ingat, gue tuh sempat ragu kan, kayaknya sahamnya udah terlalu naik, terlalu tinggi, kira-kira bisa nggak ya naik lagi. Ternyata dalam 1 minggu masih bisa naik karena ada kabar baru itu. Nah, terus gimana sih menurut analis tuh gimana? Nah, kalau dicek di terminal Bloomberg itu dari sekitar 32 analis tuh mayoritas sih merekomendasikan buy. Jadi ada 24 analis atau sekitar 75% tuh rekomendasinya buy. Nah, sedangkan 8 analis rekomendasinya hold atau sekitar 25%. Nah, kalau kita lihat average rata-rata target 12 bulan ke depan nih di konsensusnya Bloomberg ya, itu ada di 91,96 rupiah. Berarti kalau misalkan harga sahamnya anggap aja harganya di 68 ya, ada potensi kenaikan sekitar 35%. Lumayan besar 35% itu. Nah, cuman itu kan prediksi analis ya. Gue kan agak gak yakin juga nih walaupun dengerin omongan analis gitu ya, walaupun mereka analisisnya jitu gitu. Gue tuh ada kayak ketakutan kalau misalkan ternyata gimana kalau mergernya
gak jadi nih, gimana kalau ternyata cuman isu doang nih, kalau ternyata emang cuman si Patrick ya udah cuman digantiin aja. Gue punya ketakutan itu nih. Kalau gue pribadi ya dengan portofolio sekarang kayaknya untung 3% 4% masih oke lah. Kayaknya menurut gue sih bakal take profit sekarang ya. Karena banyak orang bilang kalau misalkan si Goto ini salah satu saham yang emang paling fluktuatif. Gue tuh sempat ngikutin seminggu terakhir, gue pantau sebelum syuting, emang fluktuasinya tuh lumayan tinggi ya. Kalau misalkan kalian investor baru, kayaknya deg-degan deh. Gue juga deg-degan sebenarnya. Walaupun cuman invest 60.000, ya kalau namanya rugi ya tetap deg-degan gak sih? Nah, gimana cara take profitnya? Gue kan akhirnya memutuskan untuk take profit nih. Caranya tinggal ke portofolio. Nah, ini di sini ada kelihatan nih posisi investasi saham. Kita langsung aja. Returnnya 3.000. Terus di sini ada pilihan jual atau beli. Langsung jual aja. Jual. Nah, karena nggak mau ngikutin antrian jual beli, gue langsung aja kita langsung jual semuanya. Yang ikutin yang market, terus kita langsung jual semuanya. Jadi kalau menurut hitungan mereka ini untungnya sekitar 2%. Padahal kan tadi keuntungannya sekitar 3.000 atau 4.000 ya, tapi kalau misalkan di hitungannya sini cuma untung 1.500. 1.600. Kenapa? Karena kalian tuh jangan lupakan setiap transaksi beli maupun jual tuh ada namanya biaya dari si sekuritasnya, biaya buat ke bursa, biaya buat ke KSEI, ke Pay, itu nominal tuh sebenarnya 0, sekian persen. Nah, itu kalian kalau mau cek bisa tuh cek di masing-masing platform berapa fee-nya. Fee jual dan fee beli itu biasanya beda. Nah, jadi kalian harus cek lagi. Makanya kalau misalkan kalian untungnya misalkan 6.000, yang kalian dapat tuh nggak langsung 6.000 bulat, pasti ada potongannya, potongan biaya. Itu yang perlu kalian cermati. Memang kalau uangnya besar sih nggak berasa ya, tapi kalau uangnya untungnya kecil lumayan nih, berasa nih ya. Kita langsung jual aja. Kan tadi itu tipe ordernya market, semua 10 lot, jual. Oke. Nah, ini udah berhasil order jual terkirim, kita lihat, kita cek. Nah, karena pilihnya yang market, langsung match. Sekarang kita lihat uang kita ada berapa sih, portofolio uang kita. Nah, di sini kalau kita lihat total cash kita masih 35.000. Lah, kemana kan tadi udah dijual tuh. Udah untung sekitar, pokoknya diproses 65.000. Kok belum masuk? Jadi di bursa kita itu penyelesaiannya itu T+2. Artinya uang bakal cair itu 2 hari setelah kita transaksi. Jadi misalnya kalau kita jualnya hari ini, misalkan di hari Senin nih, lo jual nih, berarti baru akan cair uang lo tuh di hari Rabu. Nah, jadi selama itu lo nggak bisa tuh beli-beli atau jual-jual lagi. Lo cuma bisa transaksi dengan uang yang tersisa. Kalau di sini kan gue cuma punya 35, ya udah gue cuma bisa transaksi 35. Kalau mau nunggu yang 65 ya tunggu 2 hari lagi gitu. Selama menunggu uangnya cair masuk ke RDN kita, enaknya kita cari saham-saham lain kali ya, yang kira-kira masih masuk budget di bawah 100.000, yang potensinya masih besar, dan mungkin kita bisa lihat saham-saham IPO. Biasanya saham-saham IPO tuh murah-murah. Kayaknya boleh kita simak di episode berikutnya. Gue bakal cari hunting saham lagi yang berpotensi cuan. Jadi jangan lupa ikutin terus Cici Cuan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.